Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Andari dari Yayasan Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu, Sumbawa. Program kami berjudul Sumbawa Heritage Walk, menapaki jejak kearifan lokal Sumbawa Tempo Dulu, yang rencananya akan kami adakan pada tanggal 22 sampai 29 Oktober 2022. Nah, program ini berangkat dari motivasi bahwa Sumbawa punya kawasan kesultanan di masa lalu, di mana di kawasan ini masih terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Kawasan ini memiliki dua bangunan panggung rumah adat yang besar, salah satunya bahkan menjadi salah satu bangunan terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Istana Dalam Loka. Nah, sedangkan yang lain merupakan bangunan yang gaya arsitekturnya berangkat dari masa kolonial Belanda. Nah, jenis arsitektur yang berbeda ini kemudian menjadikan bangunan-bangunan yang ada di kawasan Kesultanan Sumbawa pada masa lalu memiliki ceritanya sendiri, sehingga sangat penting untuk kita kuak bersama melalui sebuah program Napak Tilas, yaitu berjalan bersama dan mendiskusikan tentang sejarah Sumbawa di masa lalu. Nah, latar belakang program ini adalah Napak Tilas, di mana kegiatan jalan kaki bareng yang dilakukan untuk mengenang kejadian yang ada di masa lalu. Nah, kegiatan ini kemudian menjadi ajang untuk berefleksi, di mana kita bisa melihat kembali seperti apa kawasan kesultanan pada masa lalu, dan kita belajar tentang kearifan lokal yang ada di kawasan tersebut. Nah, kawasan Pusaka Kota Sumbawa merupakan kawasan yang memiliki kekentalan sejarah yang di mana terdapat bangunan-bangunan cagar budaya. Nah, di sini terdapat 5 bangunan dengan karakter dan ciri khasnya masing-masing, sehingga sangat bermanfaat untuk ditransfer informasinya kepada generasi muda, sehingga program ini bertujuan untuk mendiskusikan sejarah dengan cara menyenangkan, yaitu mengajak masyarakat Sumbawa, terutama para generasi muda, untuk menjelajahi dan mendiskusikan tentang kejadian masa lalu di balik cerita tentang bangunan-bangunan tersebut. Nah, Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu anggota dari jaringan Kota Pusaka Indonesia. Nah, sehingga pada tahun lalu Ibu Kota Kebudayaan, Biosfer, dan Perubahan Iklim merupakan predikat yang disematkan kepada kabupaten ini. Nah, untuk itulah maka program Sumbawa Heritage Walk sangat relevan. Sumbawa Heritage Walk ini sangat relevan untuk kita bumikan kepada generasi muda. Nah, tujuannya adalah menghidupkan kembali pemanfaatan kawasan pusaka Kesultanan Sumbawa sebagai salah satu sarana untuk melestarikan sejarah kebudayaan Sumbawa guna meningkatkan upaya kemajuan kebudayaan di daerah. Nah, tujuan keduanya adalah mengembangkan, memanfaatkan, dan melestarikan pengetahuan lokal Sumbawa seperti ritus budaya, seni tradisi, seni visual, dan gastronomi atau kuliner Sumbawa untuk diinventarisasi, direkam, dan disebarluaskan sebagai suatu kekayaan budaya untuk mendukung materi muatan lokal yang ada di sekolah. Nah, kegiatan ini memang kami kolaborasikan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga sangat bermanfaat buat para siswa untuk mendapat materi muatan lokal dan mengenali budaya lokalnya sendiri. Nah, sehingga kearifan lokal Sumbawa pada masa lalu juga dapat dipelajari oleh para generasi muda ini. Nah, selain itu, promosi kegiatan dilakukan oleh museum-museum yang ada di daerah sebagai sarana belajar para siswa melalui program belajar di museum maupun museum masuk sekolah. Nah, 2 program ini merupakan program yang sudah diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga kami sebagai institusi yang berada di luar pemerintah turut mendukung agar kegiatan ini bisa bersinergi. Nah, rute dari kawasan Heritage Walk ini adalah kawasan Pusaka Kesultanan Sumbawa. Nah, di layar mungkin dapat dilihat ada 5 bangunan dari era yang berbeda, itu memiliki kekhasan dari sisi arsitektur, dari sisi sejarah, dan fungsi bangunannya di masa lalu. Sehingga pengetahuan lokal ini perlu kita sebarluaskan kepada generasi muda, sehingga mereka tidak lupa maupun tidak kosong akan pengetahuan tentang sejarah lokal yang ada di daerah mereka sendiri, seperti itu. Nah, dimulai dari Bala Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu, ini merupakan satu bangunan berbentuk rumah panggung, di mana bangunan ini dibangun pada tahun 1886. Nah, bangunan ini merupakan kediaman dari Ranga maupun Ranga, yaitu Perdana Menteri pada masa Kesultanan Sumbawa. Nah, bangunan ini secara turun-temurun ditempati oleh 3 generasi Perdana Menteri. Nah, sehingga menjadi tempat atau pusat pemerintahan Kesultanan Sumbawa di masa lalu. Nah, bangunan-bangunan ini menjadi punya ciri khasnya tersendiri gitu ya, sehingga koleksi maupun arsip yang ada di dalamnya merupakan warisan yang tak terhingga nilainya, sehingga hal ini juga bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi generasi muda yang ada di Sumbawa. Lalu tujuan kedua adalah Istana Dalam Loka, di mana bangunan ini merupakan ikon Kota Sumbawa karena merupakan bangunan kayu terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, karena memiliki keunikannya maupun memiliki fungsinya yang sangat penting di masa lalu, maka bangunan ini juga menjadi salah satu tujuan kita dalam Sumbawa Heritage Walk. Kita akan mengajak anak-anak untuk datang ke sana, melihat bangunannya, memperhatikan bangunannya, dan kemudian belajar dari informasi apa yang ada di balik bangunan tersebut. Yang ketiga adalah Istana Bala Putih. Nah, kekhasan dari Istana Bala Putih adalah salah satu bangunan, istana ini merupakan salah satu bangunan yang memiliki arsitektur Indis atau Hindia Belanda. Nah, di mana pakem-pakem arsitektur masa lalu Kesultanan Sumbawa ini mulai bergeser atau berubah pada era Istana Bala Putih ini. Nah, istana ini merupakan istana dari Sultan Kaharudin III, merupakan saksi sejarah Kesultanan Sumbawa bernegosiasi dalam masa pancaroba sampai berakhirnya masa kesultanan dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Kesultanan Sumbawa yang berakhir pada tahun 1959 merupakan kesultanan yang berdaulat pada masanya, sehingga bangunan ini menjadi saksi sejarah yang cukup penting di mana era terakhir dari Kesultanan Sumbawa. Lalu yang ketiga adalah Museum Daerah Kabupaten Sumbawa. Museum sekarang bangunan ini memang difungsikan sebagai museum, namun pada sejarahnya bangunan ini dibangun pada tahun 1920-an, merupakan kantor dari Controller Hindia Belanda. Nah, sehingga ini merupakan bangunan menjadi tempat semacam terjalinnya hubungan diplomatik antara Kesultanan Sumbawa dengan pemerintah di luar Kesultanan Sumbawa. Dalam hal ini adalah pemerintah Hindia Belanda. Nah, kalau kita melihat foto yang ada di layar ini, tampak dari Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin III, lalu ada Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu, dan para pembesar lainnya yang sedang berfoto bersama di depan gedung ini, gitu. Sehingga pada saat itu memang gedung ini menjadi salah satu salah satu melting pot gitu ya di era Kesultanan Sumbawa di masa lalu.
di mana keputusan-keputusan penting tentang pemerintahan juga dinegosiasikan dan dicetuskan di sini. Nah, sehingga hal ini sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda Sumbawa zaman sekarang. Nah, Bala Kuning merupakan kediaman Sultan Kaharudin III setelah turun tahta. Nah, sampai saat ini di rumah keluarga Sultan Muhammad Kaharudin ini tersimpan regalia Kesultanan Sumbawa. Nah, lalu pada saat penobatan Sultan sebagai pengayom budaya Sumbawa pada tahun 2011, Istana Bala Kuning ini menjadi salah satu simpul tempat peristiwa penting itu berlangsung, seperti itu. Oke, nah konsep dan metode kegiatan yang akan kita jalankan dalam Sumbawa Heritage Walk yaitu kegiatan napak tilas, sehingga di sini diharapkan seperti kita memasuki ruang waktu, lorong waktu masa lalu, sambil mempelajari sejarah seperti itu. Nah, sedangkan metode kegiatannya yaitu kita menggunakan seni, kita menggunakan aksi kreatif, kita menggunakan medium populer untuk menyampaikan narasi sejarah, sehingga ini tidak membosankan, sehingga anak muda bisa ikut dalam kegiatan ini. Lalu kemudian merangkul masyarakat, terutama generasi muda, atau kaum milenial, dengan menerapkan metode yang edukatif, kreatif, partisipatif, kolaboratif, dan tentu saja bottom up. Metode yang kita menyusun narasi sejarah dari bawah, lalu kemudian bersama-sama mendiskusikan sejarah tentang Kesultanan Sumbawa di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan kearifan lokalnya. Seperti itu. Nah, karena memang kegiatan ini sejak awal kita rancang untuk bersinergi dengan pendidikan di Kabupaten Sumbawa, maka sinergi dari Sumbawa Heritage Walk ini bisa kita sinergikan dengan gerakan seniman masuk sekolah, gerakan Sabtu Budaya, maupun program belajar di museum yang sudah diinisiasi sebelumnya. Nah, bila kita melihat dari sisi keterlibatan warga, tentu saja akan ada efek domino, gitu ya, yang diciptakan dari kegiatan ini. Nah, di sisi lain, selain nilai yang kita pelajari sebagai satu kekayaan budaya lokal untuk pemajuan kebudayaan daerah, tentu saja ketika sebuah kawasan kesultanan ini direvitalisasi untuk dihidupkan kembali, dipelajari kembali, digerakkan kembali, maka tentu saja ada efek-efek ikutannya gitu ya, yaitu misalnya bangkitnya sektor pariwisata yang berbasis sejarah yang selama ini memang belum pernah terjadi di Sumbawa. Jadi bisa dikatakan kegiatan kita ini merupakan yang pionir gitu ya. Nah, sehingga ketika pariwisata berbasis sejarah dan budaya itu bangkit, maka kemudian akan ada akan ada orang yang datang ke Sumbawa, menginap, menjelajahi Sumbawa. Tentu saja ini akan menguntungkan homestay maupun hotel yang ada di sekitar kawasan tersebut. Nah, yang kedua adalah sektor ekonomi kreatif. Munculnya usaha photobooth, lukisan wajah, videografi, dan sebagainya menjadi salah satu contoh dari ekonomi efek yang mungkin akan terjadi. Nah, pengembangan ekonomi lokal atau UMKM seperti kuliner, terus kemudian crafting, souvenir, juga akan menjadi pendukung gerakan ini. Kegiatan ini maksud saya. Nah, sehingga hal ini bisa menjadi meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Nah, munculnya potensi seniman dan pelaku budaya lokal karena adanya kegiatan ini, maka mungkin seniman akan muncul, atraksi budaya akan muncul karena narasi sejarah kan tidak hanya disampaikan melalui tulisan ataupun storytelling ansih, tapi juga bisa disampaikan dengan menggunakan kesenian, misalnya teater, mungkin terus kemudian adanya video dan lain sebagainya. Nah, sehingga terbentuklah satu komunitas budaya maupun kampung wisata sejarah. Nah, hal ini juga tentu saja kita kembali lagi pada kemajuan kebudayaan, karena nilai-nilai kebudayaan itu akan memiliki dampak yang positif kepada masyarakat ketika nilai-nilai itu bisa kembali diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
maupun juga menjadi satu potensi ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Lalu mungkin itu saja presentasi kami tentang program Sumbawa Heritage Walk ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.